Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi, yang berjudul The Rule of Burning Sun Wukong. Film ini menceritakan tentang seorang siluman kera yang telah menjadi Buddha. Ia memiliki tugas untuk melindungi planet bumi dari serangan alien luar angkasa. Namun sayangnya ia hidup di dunia modern, dan semua penduduk bumi tidak menghormati dirinya. Daripada kalian semua penasaran, langsung saja kita mulai videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan pertarungan Sun Wukong melawan anak buah dari seorang pria yang bernama Pan Zhen. Pan Zhen datang ke muka bumi untuk menaklukkan dunia atas kehendak dewa dari alam surga. Sun Wukong meminta Pan Zhen untuk kembali ke alam surga, tapi karena ia menolak, sang iblis keras sakti pun mengamuk dan menghabisi semua prajurit yang ada di sana. Lalu tiba-tiba saja datang seorang dewa tua bernama Lao Du, yang meminta Pan Zhen untuk mundur karena sudah terlalu banyak korban yang telah gugur di kedua belah pihak. Pan Zhen pun dengan sangat terpaksa menuruti perkataan pria tua tersebut, dan ia pun segera menarik seluruh pasukan armada tempurnya untuk kembali ke alam surgawi yang disebut Bintang Leiyang. Lao Du kemudian memberikan Sun Wukong sebuah tugas, di mana ia akan menjadi pelindung planet bumi sekaligus menjadi seorang Buddha. Setelah beberapa ratus tahun berlalu, terlihat Sun Wukong yang telah banyak melewati setiap tahun demi tahun dengan menjadi seorang dewa pelindung, hingga sampailah ia di masa bumi telah memasuki zaman modern. Pada suatu waktu di pagi hari, Sun Wukong menerima telepon dari Lao Du yang ingin memberikannya sebuah tugas. Namun Sun Wukong menjawab, kirim saja rincian tugasnya melalui pesan WeChat. Setelah perbincangan mereka berakhir, Sun Wukong pun mengendarai mobilnya dan pergi menuju ke arah kota. Ia belanja ke sebuah toko minuman dan menyamar menjadi seorang manusia yang cukup tampan. Setelah membeli minuman, Sun Wukong menyempatkan diri untuk berziarah mengunjungi makam gurunya. Di sana Sun Wukong berkata, bahkan sampai gurunya itu telah wafat, manusia masih saja suka berperang dan saling membunuh satu sama lain. Sun Wukong pun membuka pesan dari Lao Du yang memberinya tugas untuk mengajarkan sekelompok anak, di mana kelompok itu ditugaskan untuk mencegah penjajahan antar bintang yang mau menginvasi bumi. Sun Wukong lalu pergi ke markas tentara bumi, dan di sana ia dijelaskan tentang sebuah misi untuknya, bahwa ia akan pergi bersama sekelompok anak-anak berbakat. Tapi sebelum itu Sun Wukong harus bersedia melatih mereka semua. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sun Wukong langsung menemui anak-anak berbakat itu dan bertarung dengan mereka. Semua anak-anak itu memakai peralatan yang sangat canggih dengan sebutan Black Armor. Meskipun Sun Wukong harus melawan mereka sekaligus, tapi kekuatan miliknya masih jauh lebih unggul dari mereka semua. Keesokan harinya, Sun Wukong menjadi seorang kapten, dan ia segera pergi bersama anak-anak berbakat itu dengan menggunakan pesawat tempur. Di dalam pesawat itu mereka semua disambut seorang dewi yang bernama Leina. Rencananya Dewi Leina akan pergi bersama dalam misi tersebut. Namun sayangnya terjadi perdebatan sepanjang perjalanan, antara Sun Wukong dan Dewi Leina. Leina terlihat sombong dan berkata jika ia adalah kapten mereka yang sebenarnya. Di mana ia berasal dari surgawi atau bintang Leiyang. Tapi Sun Wukong menjawab, kalau surgawi yang ia banggakan pernah ia pukuli sampai hancur berantakan. Saat pesawat mereka sampai di atas sebuah kapal perang, Leina menyuruh semua orang untuk terjun, sekaligus dengan Sun Wukong yang ia tarik bersama dirinya, hingga Sun Wukong harus terjatuh mencium aspal saat mendarat.
Leina kemudian menyuruh Sun Wukong untuk datang dan berbincang di dalam kamar miliknya. Saat tiba di dalam kamar, Sun Wukong teringat kembali tentang masa lalunya, dan ia menceritakan bahwa saat alam surgawi memutuskan Pan Zhen untuk ke bumi dan bertarung dengannya. Leina tidak tahu sama sekali tentang sejarah Sun Wukong, dan lagi-lagi ia menyombongkan diri jika ia bisa mengalahkan musuh mereka yang berasal dari Tao Tie seorang diri. Mendengar kesombongannya itu, Sun Wukong menjadi marah dan bilang, jika suatu saat mereka harus bertarung untuk mengadu kesaktian. Sun Wukong pun segera pergi dari kamar Leina. Pada suatu malam Sun Wukong pergi keluar dari bumi, dan memanggil kendaraan sakti modern miliknya. Sun Wukong pergi menuju alam surga untuk meminta penjelasan. Saat ia sampai di alam surga, Sun Wukong dihalangi para prajurit di sana, karena ia memaksa untuk bertemu dengan Kaisar Dewa. Sun Wukong akhirnya memaksa walau harus bertarung dengan mereka semua. Para prajurit menyerang Sun Wukong secara bersama-sama, tapi hanya dengan satu kali pukulan tongkat miliknya, para prajurit itu dibuat tak berdaya. Sun Wukong melanjutkan niatnya untuk menemui Kaisar, tapi ia dicegat oleh seorang dewa bernama Suan Tianji, yang katanya selama 1400 tahun ini, surga telah melatih prajuritnya agar bisa mengalahkan Sun Wukong. Mereka kemudian langsung melakukan pertarungan kecil-kecilan. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Suan Tianji, karena ia mampu mengimbangi pertarungan melawan Sun Wukong. Namun saat pertarungan terjadi, tiba-tiba saja Pan Zhen datang bersama dengan dewa yang lainnya, dan Pan Zhen berkata jika Sun Wukong harusnya sadar dengan perkembangan teknologi, di mana dewa Suan Tianji saja bisa bertahan menghadapinya walaupun hanya 30 menit. Sun Wukong bertanya kenapa Pan Zhen mengutus Leina untuk menyelesaikan misi di bumi, dan ia tak sudi menjalankan misi bersama dewa, apalagi seorang dewi yang sombong seperti Leina. Pan Zhen menjawab jika Leina lah yang mengajukan diri untuk pergi dari surga dan memutuskan untuk melindungi bumi. Tak disangka tiba-tiba saja Leina pun datang juga. Leina pun membenarkan kata-kata Pan Zhen, bahkan katanya jika ia mau mengambil alih bumi, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Leina kemudian mengusir Pan Zhen pergi dari sana, dan lalu ia segera menyerang Sun Wukong hingga terpental. Dengan bantuan Suan Tianji yang menahan Sun Wukong, Leina pun menginjak-injak sang Raja Iblis Kera tersebut. Hingga membuat Sun Wukong benar-benar sangat marah. Namun kemarahan Sun Wukong seketika terhenti, setelah ia mendengar bahwa Leina mendapat pesan dari bumi, jika pasukan Tao Tie mulai mendekati bumi. Kemudian Sun Wukong segera bergegas pergi dari sana. Scene kemudian berpindah saat Leina kembali ke istananya. Suan Tianji lalu menemui Leina dan mencoba menghasutnya. Suan Tianji berkata bahwa Sun Wukong adalah musuh mereka. Leina memarahi Suan Tianji karena berani berbicara kepadanya, yang katanya Leina adalah keturunan dari Raja Leyang. Meskipun begitu Suan Tianji bilang jika Leina masih sangat muda, dan tidak bisa melawan kehendak surga untuk membunuh Sun Wukong. Scene kemudian berpindah ke Sun Wukong yang ditemui Lou Du. Kini Lou Du telah berubah penampilan dan ia telah menjadi seorang jenderal. Lou Du segera menunjukkan armor baru yang akan dipakai oleh Sun Wukong, untuk melawan pasukan Tao Tie. Singkat cerita para alien Tao Tie sudah mulai menyerang bumi, Sun Wukong segera masuk ke arena pertempuran, dan di sana Leina berkata jika mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan kapal induk Tao Tie. Sun Wukong langsung menolak saran dari Leina, dan ia segera menggunakan jurus ajian 1000 bayangan miliknya, lalu ia berniat untuk menghancurkan kapal induk itu seorang diri. Sun Wukong dihalangi oleh para prajurit Tao Tie. Melihat hal itu Leina pun langsung mengambil kesempatan untuk menghancurkan kapal induk Tao Tie tersebut. Dan setelah berhasil menghancurkannya, Leina pun menyombongkan diri lagi, dan membuat Sun Wukong sangat marah. Sun Wukong bertanya, rencana apalagikah yang Leina miliki untuk menaklukkan bumi? Perdebatan itu pun lagi-lagi terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya Leina pun mengajak Sun Wukong untuk berduel bertarung melawan dirinya.
Tiba-tiba saja Leina langsung menyerang Sun Wukong berkali-kali dengan kekuatan pukulan api miliknya. Tetapi sang Raja Iblis Keras Sakti itu pun dapat menghindari semua serangan dari Dewi Leina. Sun Wukong lagi-lagi menggunakan ajian Kage Bunshin dan menggandakan tubuhnya. Leina pun bertarung melawan seluruh bayangan milik Sun Wukong sekaligus dengan sangat brutal. Leina pun kewalahan dan berhasil dikalahkan, tapi Leina segera menyerang balik, hingga ia membuat sebuah lubang dan terjatuh ke dalam lubang itu. Tanpa diduga Leina jatuh di hadapan para prajurit dari pasukan Tao Tie yang berencana membalas kekalahan mereka. Dan anehnya Leina malah meminta izin untuk meminjam kendaraan terbang mereka. Yang hal itu malah membuat semua pasukan Tao Tie terdiam sejenak. Leina kemudian mengejar dan menembaki Sun Wukong, tapi Sun Wukong dapat mengembalikan tembakan dari Leina, sehingga ia dikejar oleh senjata miliknya sendiri. Dan pada akhirnya Leina pun menjadi sangat marah. Ia kembali menyerang dengan kekuatan penuh, hingga berhasil menjatuhkan Sun Wukong. Sun Wukong kembali bangkit, dan secara bergantian menyerang Leina bertubi-tubi dengan menggunakan ajian 1000 bayangan miliknya. Leina pun tak bisa tinggal diam, ia langsung mengeluarkan kekuatan penuh yang bisa membahayakan bumi. Melihat hal itu Sun Wukong langsung mengikat pinggang Leina dengan tongkat sakti miliknya. Leina pun tak mau menghentikan kekuatannya itu, yang akhirnya memaksa Sun Wukong untuk memperkuat ikatan tongkatnya, hingga Leina pun terpaksa menyerah. Melihat pertarungan kedua orang itu, para prajurit Tao Tie yang semula mau membalas dendam pun membatalkan niat mereka. Leina berkata bahwa ia kalah karena menahan kemampuannya, dan tak mau menyakiti Sun Wukong. Sun Wukong pun menjawab perkataan yang sama pada Dewi Leina. Leina dan Sun Wukong pun mengobrol bersama, dan mereka terlihat lambat laun menjadi cukup akrab. Sun Wukong berkata bahwa ia mengerti mengapa Leina bersikap seperti itu, karena ia tak pernah memiliki teman seorang pun. Dan Sun Wukong menyarankan kepada Leina untuk mencari seorang teman. Namun saat sedang asik berbincang, tiba-tiba saja datang Suan Tianji dan langsung menusuk tubuh Sun Wukong. Dewi Leina segera menyuruh Suan Tianji untuk berhenti menyerang, tapi ia tak mau diperintah oleh Dewi Leina. Ternyata perkataan Sun Wukong yang bilang ia menyimpan kekuatannya sangatlah benar, karena kemudian dia mengeluarkan seluruh kekuatan maksimalnya, yang mana ia dengan mudah bisa mengalahkan Suan Tianji. Tanpa diduga, ternyata Leina muncul dari belakang Suan Tianji. Dan ternyata perkataan yang ia bilang juga benar, bahwa ia menyimpan kekuatan penuhnya. Dan ia pun menggunakan kekuatannya itu untuk menghanguskan Suan Tianji. Leina menghampiri Sun Wukong yang terluka, dan ia berkata, jika ia sudah menganggap Sun Wukong menjadi teman baiknya. Leina pun meminta bantuan Sun Wukong, untuk membimbing dirinya merubah alam surgawi menjadi lebih baik. Semua orang datang dan bertepuk tangan melihat keakraban mereka berdua. Dan film pun berakhir. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.